Kita nanti kalau orang sudah meninggal dunia, kita akan lupa sama orang tua, lupa sama anak-anak kita. Apalagi di hari kiamat, nabi-nabi saja dimintain tolong berkata apa? Nafsi, nafsi. Nggak ada yang bisa bantu, yang bisa bantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di hari kiamat nggak lupa sama kita. Di hari kiamat beliau masih bersusah payah memberikan syafaatnya kepada kita yang hidup di dunia ini terkadang 1 minggu lupa, nggak ingat sama Nabi Muhammad. Kita ini yang kadang ngelewatin 1 minggu sholawat tidak, baca sejarah Nabi tidak, ingat sama Nabi Muhammad saja tidak. Tapi Nabi Muhammad gak pernah lupa sama kita. Hidupnya berjuang untuk kita, ngajak kita dekat kepada Allah. Nanti di hari kiamat masih bersusah payah nyelamatin kita. Bahkan beliau akan bersujud di hadapan Allah, sehingga Allah berkata apa? Irfa ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Angkat kepalamu, minta apapun aku berikan. Berikan syafaat kepada yang kau mau. Apa yang diminta sama Nabi? Bukan dirinya, bukan keluarganya. Minta umatnya semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mau ittiba sama Nabi Muhammad tapi masih kesusahan, berarti belum cinta. Cintai dulu Nabi Muhammad, karena kalau sudah Nabi Muhammad menjadi kekasih hati, secara otomatis hati itu akan menarik pemilik hati untuk apa? Meneladani kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita harus lakukan apa? Ma'rifah, mencari tahu, mengkaji sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang tanya, apa bisa sih membaca sejarah hidup Nabi itu bikin kita cinta dan mengidolakan Nabi Muhammad? Ya bisa lah. Hari ini berapa banyak orang yang mengidolakan tokoh-tokoh di masa lalu yang dia nggak pernah ngalamin tokoh itu sendiri. Ada orang misalnya mencintai atau mengidolakan salah satu tokoh pahlawan negara ini, sampai bajunya gambar pahlawan, profil WhatsApp-nya gambar pahlawan yang dia cintai, kata-kata mutiaranya dibikin quote di kaosnya. Kenapa kok bisa mengidolakan seperti itu padahal ketemu sama pahlawan itu nggak pernah? Nggak pernah. Saya pernah ketemu sama orang yang mengidolakan Presiden Soekarno. Rumahnya foto Soekarno sebanyak-banyaknya, pakaiannya semua quote-quote-nya Presiden Soekarno, profil WhatsApp-nya, wallpaper handphonenya semua gambarnya Pak Karno. Padahal dia lahir baru kemarin sore, Pak Karno sudah nggak ada. Kenapa bisa cinta sampai mengidolakan padahal dia nggak pernah berjumpa? Karena apa? Baca sejarah hidupnya, baca sejarah hidup singkat manusia biasa, bukan manusia istimewa. Manusia istimewa cuma Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari sejarah hidupnya orang yang punya satu kebaikan saja, kadang bisa kita bikin jatuh cinta sama orang tersebut. Satu saja. Kadang kita bisa mencintai seseorang hanya karena satu alasan atau sifat baik, satu sifat baik yang ada pada manusia tersebut. Kenapa kau cinta sama fulan? Fulan itu baik, dermawan. Cuma karena dermawan kita bisa cinta. Kenapa kau cinta sama fulan? Oh, fulan orangnya rendah hati, makanya saya cinta. Satu sifat baik bisa menjadikan kita mencintai seseorang. Lah bagaimana dengan manusia yang seluruh sifat baik ada dalam dirinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat baik ada pada diri Nabi Muhammad. Anda tidak bisa cinta sama orang kecuali orang itu penyabar. Nabi Muhammad paling sabarnya manusia. Paling sabarnya manusia Nabi Muhammad. Lahir yatim, tidak ketemu sama bapaknya. Masih kecil ibunya meninggal dunia. Orang terdekatnya kakek, diasuh kakeknya sebentar, kakeknya meninggal dunia. Ketika diangkat jadi Rasul, hari pertama Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, sudah tahu ke depan ujiannya akan besar. Apa pernah kita baca sejarah Nabi Muhammad kehilangan sabarnya? Tidak ada. Nabi Muhammad tahu tantangan di depan besar, dilampaui sama Nabi Muhammad dalam keadaan sabar. Nabi itu diangkat jadi Rasul pertama kali sudah tahu tantangannya besar. Dibawa sama Sayyidah Khadijah ke sepupu beliau namanya Warakah ibnu Naufal. Diceritakan kalau tadi ketemu makhluk yang besar, yang hebat, nggak pernah dilihat sama mata kepalanya. Kemudian dirangkul, disuruh baca Iqra. Dijawab sama Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Diperintahkan lagi Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Warakah ibnu Naufal? Itu malaikat yang datang kepada dirimu. Setelah dikasih tahu kalau yang turun itu dari Allah, yang datang malaikat sebagaimana para nabi sebelum Nabi Muhammad, apa kata Warakah ibnu Naufal? Ya laitani kuntu jada'an. Andai saja saya itu masih muda. Kenapa? Dia berharap bisa melindungi Nabi Muhammad saat kaumnya mengusir Nabi Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad hari pertama saja sudah dapat jawaban dari Warakah. Andai saja saya masih muda, kenapa di saat kaummu mengusir dirimu? Nabi Muhammad sampai menjawab, tanya sama Warakah ibnu Naufal, awa mukhrijiyahum, apakah kaum saya, orang-orang Quraisy ini saudara saya akan ngusir saya? Kata Warakah ibnu Naufal, enggak ada orang yang datang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali dimusuhin. Jadi sudah tahu ini next ke depan banyak ujian yang Allah berikan. Mulai dakwah sembunyi-sembunyi ujiannya banyak, sabar. Dakwah secara terang-terangan lebih dahsyat lagi ujiannya, Nabi Muhammad sabar. Abu Talib wafat Amul Huzni, setelah Sayyidah Khadijah meninggal, wafatlah Abu Talib, paman beliau yang selalu berdiri di depan beliau melindungi Nabi Muhammad. Ketika wafat, maka permusuhan yang digencarkan oleh orang kafir lebih dahsyat, karena sudah gak ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad, gak ada lagi Abu Talib. Maka mereka tambah dahsyat, mengintimidasi, memerangi Nabi Muhammad SAW. Cuma semua itu diterima sama Nabi dengan sabar. Jadi Nabi Muhammad ini pemimpin kita yang kita akui sebagai suri tauladan, mengajarkan kesabaran yang luar biasa kepada kita. Dan sabar itu imbalannya surga. Dan orang yang diberi ujian sama Allah, ketika ujian itu sampai, dosanya diampunin. Makanya kita diperintahkan jangan pernah berontak atas ujian yang Allah turunkan kepada dirimu. Karena kalau kau berontak, seakan-akan kau tidak terima dirimu diampuni sama Allah Ta'ala. Kita dikasih ujian sama Allah, sedikit sakit mungkin demam. Kalau kita berontak, kenapa saya harus demam? Kenapa saya harus sakit? Padahal saya olahraga, makan makanan yang bergizi. Seakan-akan kita nggak terima mau diampuni sama Allah. Kenapa saya diampuni? Padahal di balik penyakit itu ada ampunan dari Allah. Dan kalau kita bersabar, bukan hanya diampuni sama Allah Ta'ala, tapi dapat pahala yang berlimpah. Sebagaimana diriwayatkan, Ibnu Abbas itu pernah berkata kepada Atha ibnu Rabah. Kata Ibnu Abbas apa? Wahai Atha, alla urika imra'ah min ahlil jannah, mau tidak kau saya tunjukkan perempuan penduduk surganya Allah? Kaget ini Atha ibnu Rabah. Bala, siapa itu wanita penduduk surga? Masih hidup di dunia tapi dikatakan wanita penghuni surganya Allah. Kata Ibnu Abbas, itu loh, imra'atus sauda, wanita yang kulitnya hitam. Ini wanita dulu pernah datang sama Nabi Muhammad, dia sakit, dia punya penyakit kejang, ayan, epilepsi. Dia minta doa sama Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya penyakit kejang, dan kalau kejang aurat saya terbuka. Namanya orang kejang nggak sadar, bisa-bisa kambuh di tengah jalan, auratnya tersingkap. Dia minta doa sama Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau kau mau saya doakan untuk agar Allah memberikan kesembuhan kepada dirimu, saya doakan. Tapi Nabi Muhammad kasih pilihan. Yang kedua, in sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar atas penyakit yang Allah berikan kepada dirimu, maka buah daripada sabarmu apa? Engkau akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu nggak pakai berpikir panjang, dia jawab, asbir, saya bersabar ya Rasulullah. Kita boleh nyari ikhtiar, cari kesembuhan, bolehnya nggak boleh berontak, nggak terima dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wanita ini milih sabar karena apa? Imbalannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia hanya minta sama Nabi Muhammad, kalau begitu saya tak sabar, tapi doakan kalau penyakit saya kumat, aurat saya tidak terbuka ya Rasulullah. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kita mengkaji sejarah hidupnya Nabi, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, supaya apa? Bertambah tebal keimanan kita, tambah beriman kepada Nabi Muhammad, tambah kenal, tambah cinta, tambah mengidolakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Wataknya manusia itu kalau mencintai sesuatu, kemudian dia dapat informasi sesuatu yang dia cintai itu lebih sempurna daripada yang dia kira, tambah cinta. Wataknya manusia itu kalau dia suka sama sesuatu, kemudian dikasih tahu kalau sesuatu yang dia cinta itu lebih bagus daripada dugaannya, tambah cinta. Itu normalnya manusia. Contoh, ada laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Wah, saya niat mau saya lamar itu wanita itu, saya sudah serak, sudah mantep. Ketika mau melangkah, ada orang datang, kau kepingin ngelamar wanita itu ya? Iya. Lanjutkan. Kenapa? Saya kenal sama perempuan itu. Perempuan itu adalah perempuan yang taat sama orang tuanya. Ah, batal saya nikah. Tidak mungkin kan kayak gitu. Masa kita mau cari orang perempuan yang sama orang tuanya jahat? Kan enggak. Begitu ada yang bilang ini perempuan baik,
Saya itu tetangganya, saya tahu dia dari kecil taatnya sama orang tuanya luar biasa. Yang ada ketika kita tahu kebaikannya di atas yang kita tahu, tambah cinta. Kalau begitu saya tambah mantap. Ada yang datang lagi, kau suka sama perempuan itu? Suka. Kenapa? Perempuan itu hafizah, hafal Quran. Dia orang yang masya Allah. Tambah suka kita, tambah yakin. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad kan cinta sama Nabi. Kalau kita tahu kesempurnaannya Nabi Muhammad, yang ada apa? Tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tambah beriman kita kepada Nabi Muhammad. Contoh, yang duduk di sini cinta nggak sama orang tuanya? Kita cinta sama bapak kita, sama ibu kita. Kenapa kok kita cinta? Karena kita tahu bapak sama ibu kita ngerawat dari kecil. Kita tahu kebaikannya bapak sama ibu. Kita tahu bapak sama ibu kita tuh rela melakukan apa saja demi anaknya. Dia rela nggak makan untuk kita. Hari ini, mohon maaf, mungkin siapapun nggak ada yang mau bersihkan badan kita kalau kita sakit. Tapi orang tua kita, walaupun kita sudah setua apapun, mereka masih mau membersihkan kita. Kita tahu bagaimana cintanya orang tua kita kepada kita, maka kita pun cinta kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau kita tahu betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, maka kita pun akan mencintai Nabi melebihi daripada cintanya orang tua kita kepada kita. Nabi itu nggak ngelupain kita semasa hidupnya, wafatnya nggak ngelupain kita, nanti di hari kiamat pun nggak lupa sama kita. Kita nanti kalau orang sudah meninggal dunia, kita akan lupa sama orang tua, lupa sama anak-anak kita. Apalagi di hari kiamat, nabi-nabi saja dimintain tolong berkata apa? Nafsi, nafsi. Nggak ada yang bisa bantu, yang bisa bantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di hari kiamat nggak lupa sama kita. Di hari kiamat beliau masih bersusah payah memberikan syafaatnya kepada kita yang hidup di dunia ini terkadang 1 minggu lupa nggak ingat sama Nabi Muhammad. Kita ini yang kadang ngelewatin 1 minggu sholawat tidak, baca sejarah Nabi tidak, ingat sama Nabi Muhammad saja tidak. Tapi Nabi Muhammad gak pernah lupa sama kita. Hidupnya berjuang untuk kita, ngajak kita dekat kepada Allah. Nanti di hari kiamat masih bersusah payah nyelamatin kita. Bahkan beliau akan bersujud di hadapan Allah, sehingga Allah berkata apa? Irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Angkat kepalamu, minta apapun aku berikan. Berikan syafaat kepada yang kau mau. Apa yang diminta sama Nabi? Bukan dirinya, bukan keluarganya. Minta umatnya semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak lupa sama kita. Semakin kita tahu sayangnya Nabi kepada kita, semakin menjadikan kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.